Ya, sangat disayangkan sekali Partai Nasdem yang awalnya sangat berani dan menjadi pioner ya, the first party yang mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 ya, berbanding terbalik dengan fenomena atau realitas politik akhir-akhir ini ketika mereka pun menerapkan pendekatan wait and see ya, tunggu dan lihat untuk penentuan cawapres ya. Mestinya sebagai seorang pioner, sebagai partai pioner, harus memiliki keyakinan yang sama, memiliki keberanian yang sama untuk segera mendeklarasikan. Ya tentu hal ini tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi paling tidak jangan sampai didahului oleh partai-partai yang lain. Nah, ketika kita berbicara tentang AHY, ini menarik lagi teman-teman. Dan kemudian bagaimana statement-statement politik dari petinggi-petinggi atau elit partai, dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan belum juga menyampaikan siapa yang akan mendampinginya maju sebagai Presiden Republik Indonesia, maka akan ada evaluasi. Kata evaluasi ini tentu syarat makna teman-teman ya, syarat. Artinya bahwa ya bisa jadi akan menarik dukungan resmi dan kemudian koalisi itu menjadi porak-poranda. Jadi ini akan menjadi bencana besar bagi Nasdem dan juga Anies Baswedan karena itu akan diikuti dengan efek domino. Bisa saja kemudian PAN yang kemudian melakukan sapari-sapari politik di PDIP dan juga di Gerindra dengan mengusung tawaran bagaimana kader mereka yang mereka usulkan yaitu Erick Thohir untuk menjadi cawapres, akan menjadi sebuah tanda juga yang jelas bahwa kemudian Anies Baswedan kemudian akan hilang dalam kontestasi pemilihan itu. Artinya akan terlihat polarisasi dukungan jauh lebih berat, bandulnya ke arah Pak Prabowo dan juga Ganjar dalam hal ini. Nah, teman-teman, menarik perhatian bahwa di sini sikap tegas dari Partai Demokrat, para elit-elitnya untuk mengatakan akan mengevaluasi dan kemudian adanya tiupan angin segar ya yang disampaikan oleh Mbak Puan terkait dengan masuknya AHY sebagai radar dari bursa cawapres. Ini juga menjadi sebuah sinyal baru yang mungkin sekalipun nanti AHY tidak masuk dalam kategori sebagai cawapres, bisa jadi jatah menteri akan menjadi bagian ya, bisa saja menggantikan posisi Prabowo ya sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Ini menjadi sebuah hal yang menarik juga untuk kita lihat ke depan, atau bahkan di posisi-posisi kementerian yang lain bisa saja menggantikan Erick Thohir dan banyak posisi-posisi yang bisa saja diberikan sebagai sebuah bagian dari kesepakatan untuk berkoalisi. Nah, menarik sekali teman-teman, ketika kita melihat bursa calon juga yang ada pada yang disampaikan, yang banyak diperbincangkan di media, ada urutan Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, ada Mahfud MD, ada Ridwan Kamil. Ini adalah 4 nama yang tentunya akan masuk ke dalam radar cawapres dari semua capres-capres yang ada ya, termasuk di situnya adalah AHY kalau konsisten Nasdem akan mencalonkan AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Tapi kalau tidak, maka AHY akan terlempar dari bursa calon itu sehingga hanya menyisakan nama Erick Thohir. Kemudian di posisi yang kedua saya kira akan lebih kepada Sandiaga Uno. Ini menarik ya, Sandiaga Uno ini akan kemudian bisa saja dipertimbangkan oleh PDIP untuk maju untuk memecah suara dari Prabowo karena ya ikatan sejarah ya yang pernah terjadi ketika maju sebagai kontestasi mendampingi Prabowo. Nah, ada kemudian Mahfud MD yang kemudian tentu akan ditimbang dalam konteks yang lain. Tetapi saya melihat bahwa urutan pertama akan lebih ditimbang kepada Erick Thohir karena adanya saran-saran dari Partai Amanat Nasional dan juga tentu tokoh Erick Thohir ini punya basis massa yang belakangan ini naik daun ya. Ketika berhasil memimpin dunia olahraga, khususnya sepak bola, melaju ke prestasi puncak untuk memenangkan medali emas dalam perebutan piala dalam kompetisi SEA Games ya. Jadi ini sesuatu yang menarik dan bahkan harapan besar bahwa sepak bola itu tentu akan cair, sepak bola itu akan selalu mendukung tokoh-tokoh yang memberikan ruang bagi pengembangan olahraga di Indonesia atau bahkan yang membawa pada tingkat podium atau penghargaan-penghargaan tertinggi. Jadi
kans Erick Thohir jauh lebih besar daripada kans-kans yang lain. Tetapi sekali lagi itu tergantung dengan bagaimana partai-partai yang lain kemudian bereaksi mengambil sebuah keputusan. Entah siapa yang duluan mendeklarasikan tentang cawapres, ya itu juga punya poin positif. Jadi ya silakan saja semua calon-calon itu segera mendeklarasikan cawapresnya masing-masing. Paling tidak akan jauh dari yang namanya sekalipun Prabowo mungkin akan didampingi oleh Muhaimin. Jadi ini akan menjadi ketika itu Muhaimin yang dipasangkan, saya tidak melihat bahwa Mahfud MD akan dipasangkan, tetapi akan tetap kepada Erick Thohir. Nah, sebaliknya ketika Erick Thohir masuk dalam bursa cawapres dari Prabowo, mau dikemanakan Muhaimin Iskandar. Jadi ini sesuatu yang kemudian sangat dilematis, sangat cair, sangat dinamis, dan sangat menegangkan untuk diikuti. Sebab sangat diyakini bahwa sepertinya pada kontestasi 2024 ini faktor determinan atau faktor penentu keberhasilan mendulang suara pemilih itu sangat ditentukan oleh cawapresnya. Ya, kita akan ikuti dinamika politik di Indonesia dengan segala keasikannya, dengan segala forecasting atau ramalan-ramalan tentang siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di 2024. Bukan partai politik.